Selamat bertemu kembali saya ucapkan kepada kalian semua, seluruh siswa kelas 11, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Tokoraja. Selamat bertemu kembali saya ucapkan kepada kalian dalam materi sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi Perang Padri dan Perang Diponegoro. Saya harap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat dan bisa mengikuti pelajaran ini dan mendapatkan manfaat keilmuan dari materi kita hari ini. Saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Perang Padri dan Perang Diponegoro. Oke. Yang pertama kita akan bahas itu tentang Perang Padri. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau. Dan tahu di mana itu Minangkabau? Ya betul, di Sumatera Barat, yaitu pada tahun 1821 sampai 1837. Nah, jadi Perang Padri itu apa sebenarnya, kan gitu pertanyaannya ya. Nah, jadi perang ini sebenarnya digerakkan oleh para pembaru Islam. Mengapa dan bagaimana Perang Padri itu terjadi? Baik, kita akan bahas. Adapun latar belakang terjadinya Perang Padri, ini perhatikan. Yang pertama, itu ada Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Nah, sebenarnya apa itu konflik yang terjadi antara kaum adat dan kaum Padri? Nah, Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Oke, jadi sebenarnya perang ini pada awal itu terjadi karena apa? Adanya tadi, ya, pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Jadi apa sebenarnya pertentangannya itu, kan gitu? Begini. Jadi menurut kaum adat pada masa itu, misalnya kayak sabung ayam atau laga ayam itu diperbolehkan. Tapi kaum agama itu menentang karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu agama Islam pada masa itu. Itu contoh satu. Kemudian beberapa hal-hal yang lain itu ada ketidaksesuaian antara kaum adat dan kaum Padri dalam menentukan ajaran agama. Jadi terjadilah pertentangan ini. Nah, kemudian Belanda ingin menancapkan hegemoni di wilayah Sumatera Barat pada masa itu. Oke, tadi kan pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat, ya. Baik. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk mencampur tangan, ya dalam urusan Minangkabau. Perlu dipahami, sekalipun masyarakat Minangkabau sudah memeluk agama Islam, tetapi sebagian masyarakat masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itulah pertentangan yang tadi antara golongan adat dan kaum agama atau kaum Wahabi pada masa itu, ya. Jadi inilah dimanfaatkan oleh Belanda untuk memecah antara kaum adat dan kaum Padri. Oke. Tujuannya itu tadi itu, Belanda ingin menancapkan hegemoni di wilayah Sumatera Barat. Baik. Jadi bagaimana jalannya perang pada masa itu? Perhatikan. Jadi perang Padri ini itu ada dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu terjadi tahun 1821 sampai 1825. Oke. Fase kedua itu tahun 1825 sampai 1830. Oke. Kemudian fase ketiga itu terjadi tahun 1830 sampai 1838. Jadi Perang Padri ini berjalan dalam 3 fase. Oke. Kita akan bahas yang pertama bagaimana fase pertama Perang Padri itu. Nah, di sini ada beberapa tokoh perlawanan. Kita lihat itu ada Tuanku Pasaman, Tuanku Nanrance, Tuanku Imam Bonjol. Inilah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang fase pertama. Oke, perhatikan.
Jadi dikatakan pada fase pertama ini itu kemenangan berada di pihak kaum Padri. Berada di pihak kaum Padri. Jadi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh misalnya Tuanku Pasaman itu misalnya memusatkan perjuangan di Lintau, dan Tuanku Nanrance memimpin pasukannya di sekitar Basu, dan Tuanku Imam Bonjol itu memimpin pasukannya berpusat di Minangkabau. Jadi di sini kemenangan itu diraih oleh kaum Padri. Perjuangan mereka itu untuk melawan hegemoni Belanda pada masa itu berhasil. Oke, perhatikan. Sehingga pada masa itu kemenangan yang diraih para pejuang kaum Padri pada masa itu memunculkan perjanjian Masang. Nah, itu apa sebenarnya isi perjanjian Masang atau perundingan Masang itu? Di sini perjanjian Masang itu disebut juga dengan perjanjian damai, ya, antara Belanda melawan kaum Padri pada masa itu. Tetapi Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Kemudian Belanda juga memaksa Tuanku Masyangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Masyangan justru melakukan perlawanan, tetapi Belanda lebih kuat. Bahkan pusat pertahanannya kemudian dibakar dan Tuanku Masyangan ditangkap. Jadi tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum Padri. Ya, jadi tadi kan di sini Belanda itu mengalami kegagalan, jadi muncullah perjanjian Masang. Tapi perjanjian damai ini atau disebut perjanjian Masang ini dimanfaatkan Belanda untuk melakukan penyerangan kembali. Jadi ini memicu munculnya perlawanan dari rakyat Minangkabau pada masa itu. Makanya muncul fase kedua. Nah ini kan, fase kedua tahun 1825 sampai 1830. Tentu kamu sudah menemukan jawaban ya, peristiwa tahun 1825 sampai 1830 di Jawa. Nah, ini peristiwa apa ini? 1825 sampai 1830 yaitu nanti perang di Ponegoro yang kita pelajari berikutnya ya. Nah, jadi akibatnya karena pusat atau fokus dari Belanda itu terbagi dua. Misalnya itu kan tahun 1825 juga sampai 1830 mereka harus menghadapi perang di Ponegoro ya. Jadi pada pertempuran ini pihak Belanda sedikit mengendurkan ofensifnya dalam perang Padri. Jadi upaya damai diusahakan sekuat tenaga ya. Oleh karena itu pada masa itu pihak Belanda itu menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri. Jadi intinya di sini Belanda itu mengapa menawarkan perundingan damai terhadap kaum Padri? Karena fokus Belanda di perang Padri ini terbagi juga terhadap melawan perang di Ponegoro. Nah, jadi tawaran Belanda ini untuk melakukan damai kepada kaum Padri itu tertuang dalam perjanjian Padang. Isi perjanjian Padang di antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, di Saruoso, Padang Guguk Sigandang, Agam Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama daerahnya. Kemudian kedua, belah pihak tidak akan saling menyerang. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang keempat, atau yang terakhir yaitu secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Jadi inilah akhir perang fase kedua. Kemudian masuk perang fase yang ketiga. Nah, tentu kamu juga sudah menemukan jawabannya ya. Peristiwa tahun 1825-1830 di Jawa, peristiwa itu adalah perang di Ponegoro seperti saya katakan tadi. Setelah perang di Ponegoro berakhir pada tahun 1830,
Semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan kaum Padri. Dimulailah perang Padri Pasir ketiga. Artinya, perang Pasir ketiga ini terjadi itu setelah perlawanan di Penegoro berakhir. Makanya pihak Belanda itu bisa fokus terhadap perang di Sumatera Barat atau perang Padri itu. Jadi pada pertempuran fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Nah, tadi kan pada tahap pertama atau fase pertama itu kaum adat dan kaum agama atau kaum diadu domba oleh Belanda. Pada masa itu kaum adat mendapat dukungan dari Belanda untuk melawan kaum Padri. Ternyata pada akhirnya kaum adat sadar ternyata Belanda ingin memanfaatkan kaum adat melawan kaum Padri ini adalah untuk memecah belah antara kaum adat dan kaum Padri. Pada akhirnya mereka bersatu untuk melawan Belanda. Jadi dengan bersatunya antara kaum adat dan kaum Padri ini menumbuhkan semangat perjuangan untuk melawan pihak Belanda. Akhirnya bagaimana? Belanda mengalami kewalahan karena kekuatan kaum adat dan kaum Padri ini sangat kuat untuk melawan kaum atau pihak Belanda. Sehingga Belanda ini menawarkan perundingan damai yang namanya Plakat Panjang ya. Jadi Plakat Panjang adalah pernyataan atau janji hikmat yang isinya tidak akan lagi ada peperangan antara Belanda dan kaum Padri ya. Jadi setelah pengumuman Plakat Panjang ini, kemudian Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Dengan kebijakan baru itu, beberapa tokoh Padri dikontak oleh Belanda ya dalam rangka mencapai perdamaian. Beberapa tokoh memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai, termasuk tuanku Imam Bonjol. Jadi Belanda juga menerapkan strategi benteng Stelsel pada masa itu untuk mempersempit pergerakan dari tuanku Imam Bonjol ya. Nih. Demi menjamin keselamatan warganya, pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari residen Prancis. Ternyata ajakan berunding itu hanya tipu muslihat. Karena pada saat datang di tempat perundingan, Imam Bonjol langsung ditangkap ya. Beberapa pengikutnya memang ada yang berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perang gerilya di hutan-hutan Minangkabau. Imam Bonjol kemudian dibawa ke Batavia. Akhirnya tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur ya, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839, ia dipindahkan ke Ambon dan tahun 1841 dipindahkan lagi ke Manado hingga wafatnya pada tanggal 6 November 1864. Jadi berakhirlah perlawanan tuanku Imam Bonjol, berakhirlah perang Padri. Materi selanjutnya perang di Penegoro. Jadi perang di Penegoro ini sering juga disebut dengan perang Jawa. Perang di Penegoro ini terjadi 5 tahun, yaitu tahun 1825 sampai 1830 dan merupakan perang yang sangat menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya, menghabiskan waktu yang dihadapi oleh Belanda pada masa itu ya. Jadi apa sebenarnya latar belakang terjadinya perang di Penegoro? Lihat pertama, adanya intervensi pemerintah kolonial di keraton. Artinya apa? Adanya campur tangan Belanda di keraton atau di istana. Jadi bagaimana itu campur tangannya? Perhatikan, campur tangan kolonial itu juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang sudah lama ada di keraton, bahkan melahirkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara seperti minum-minuman. Jadi inilah salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh Belanda yang mengakibatkan Pangeran Diponegoro tidak terima dengan campur tangan Belanda ini. Kemudian yang kedua, kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat praktik eksploitasi Belanda. Bagaimana ini? Eksploitasi artinya ini penguasaan secara berlebihan Belanda terhadap
rakyat Indonesia. Ini perhatikan. Dominasi pemerintah kolonial juga telah membawa rakyat sebagai objek pemerasan sehingga semakin menderita ya. Pada waktu itu pemerintah kerajaan mengizinkan perusahaan asing ya menyewa tanah untuk kepentingan perkebunan. Pada umumnya tanah itu disewa dengan penduduknya sekaligus. Akibatnya bagaimana? Itu para petani tidak dapat mengembangkan hidup dengan pertaniannya, tapi justru menjadi tenaga kerja paksa. Rakyat tetap hidup dalam penderitaan. Itulah yang menyebabkan Pangeran Diponegoro juga tidak suka dengan tindakan Belanda. Yang terakhir bagaimana? Itu pemasangan anjir. Anjirnya atau patok ya. Patok secara sengaja melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegarrejo tanpa izin. Jadi bermula dari insiden anjir inilah Pangeran Diponegoro pada masa itu tidak terima dengan tindakan Belanda yang pada akhirnya melakukan perlawanan terhadap Belanda dan mendapat dukungan dari rakyat pada masa itu ya. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabut anjir tersebut. Kemudian Pati Danurejo memerintahkan memasang kembali anjir-anjir itu ya dengan dijaga pasukan macanan ya atau pasukan pengawal kepatihan. Dengan keberanian pengikut Pangeran Diponegoro pada waktu itu mencabut anjir atau patok-patok itu dan digantikannya dengan tombak-tombak mereka. Berawal dari insiden anjir inilah meletus perang di Penegoro ya. Berarti Pangeran Diponegoro pada masa itu dengan menancapkan tombak itu menandakan perlawanan dimulai atau perang dimulai terhadap Belanda. Jadi Pangeran Diponegoro ini bukan pemimpin yang individualis ya. Dia sangat memperhatikan keselamatan anggota keluarga dan anak buahnya. Jadi sebelum melakukan perlawanan, Pangeran Diponegoro harus mengungsikan anggota keluarga, anak-anak dan orang-orang yang sudah lanjut usia ke Dekso atau daerah Kulon Progo. Itulah yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro sebelum terjadinya peperangan. Jadi bagaimana jalannya perang? Perhatikan. Pasukan Diponegoro menerapkan strategi. Perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Perhatikan. Bagaimana itu? Pangeran Diponegoro membagi menjadi 16 mandala perang yang dipimpin oleh tokoh-tokoh. Ini, kamu bisa baca dari Pangeran Hadinegoro sampai ke Pangeran Serang. Inilah tokoh-tokoh yang membantu Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi perlawanan ini semua dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro, dibantu oleh Pangeran Mangkubumi dan dibantu oleh Panglima Perang yang bernama Alibasa Sentot Prawiradirjo. Inilah bentuk perlawanan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pihak Belanda. Jadi sini pihak Belanda juga itu tidak tinggal diam ya. Belanda juga menerapkan beberapa strategi. Misalnya Belanda menerapkan strategi benteng sel-sel. Akibatnya bagaimana? Satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Walaupun pada akhirnya Belanda melakukan atau menggunakan cara licik untuk menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara apa? Itu mengajak Pangeran Diponegoro berunding. Ya, melakukan perundingan. Jadi pada saat Pangeran Diponegoro melakukan perundingan ini, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Jenderal De Kock saat berunding di Magelang. Jadi pada akhirnya bagaimana? Setelah Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap, ya, inilah menandai berakhirnya perang di Penegoro. Jadi perhatikan, penyerahan diri dan tangkapnya para pemimpin pengikut Pangeran Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun pasukan di bawah komando Diponegoro terus berjuang mempertahankan tanah tumpah darahnya. Pasukan ini bergerak dari satu ke pos yang lainnya. Belum ada tanda-tanda perlawanan Diponegoro akan berakhir, Belanda kemudian mengumumkan kepada khalayak pemberian hadiah sejumlah 20.000 ringgit bagi siapa yang mendapat menyerahkan Pangeran Diponegoro dalam keadaan hidup mati. Tetapi nampaknya tidak ada yang tertarik dengan pengumuman itu. Tetapi pada akhirnya bagaimana? Pangeran Diponegoro itu berhasil ditangkap oleh Jenderal De Kock pada saat berunding, ya. Jadi inilah akhir
Perawanan Pangeran Diponegoro. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya harapkan materi yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami, kalian mengerti, dan kalian ambil manfaat keilmuannya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.